Bumi adalah dunia yang kita huni sejak dari kelahiran hingga kematian kita. Bumi memiliki begitu banyak pesona dan kekayaan hingga misteri yang menjadi teka-teki bagi kita. Lalu pertanyaannya, seberapa banyak yang kita ketahui tentang itu semua? Apakah kita cukup yakin mengetahui banyak hal terkait seluk-beluk bumi? Bumi memiliki kekayaan yang tak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga kekayaan ilmu pengetahuan dan juga yang lainnya. Mari kita sama-sama belajar untuk dapat mengetahui apa saja yang ada di muka bumi ini. Karena segala tentang bumi ada di utara hingga selatan, terbentang dari timur sampai ke barat. Adakah sisi terang yang kita tahu atas sisi gelap bumi, ataukah ada sisi gelap yang tidak kita tahu di dalam sisi terangnya bumi? Jangan skip video ini agar tidak gagal paham dan tonton terus sampai habis agar tidak ada ilmu yang terlewat. Dan jangan lupa dukung channel ini. Seperti yang sudah kita ketahui, bumi kita terdiri dari 5 benua, yaitu benua Asia, benua Australia, benua Afrika, benua Eropa dan benua Amerika, kemudian menjadi 7 benua jika ditambah dengan benua Arktik atau yang lebih dikenal dengan Kutub Utara dan benua Antartika atau yang lebih dikenal dengan Kutub Selatan. Berdasarkan data, dunia ini terdiri dari 240 negara yang terbagi menjadi 4.112 provinsi dan terdapat 7.144 kota. Dari semua itu kemudian tercipta lebih dari 7 miliar jiwa yang tersebar di 510,1 juta kilometer persegi. Dan mari kita cari tahu hal-hal lainnya dimulai dari benua Asia. Dengan 30% dari luas daratan di bumi, Asia adalah benua terbesar dan terpadat di bumi dengan lebih dari 4 miliar orang yang meliputi 60% penduduk dunia ada di Asia. Asia memiliki 6 wilayah utama, yaitu Asia Utara, Asia Timur, Asia Tengah, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Fakta menariknya, agama yang populer di dunia seperti Kristen, Katolik, Islam, Yahudi, Hindu, Buddha ternyata berasal dari Asia. Kita belum akan membahas lebih dalam terkait banyak hal yang ada di Asia, karena kita akan melanjutkan mencari hal-hal menarik di benua lainnya. Bergeser ke arah selatan Asia, kita akan membahas benua Australia. Benua Australia menjadi benua terkecil di dunia karena dalam satu benua hanya berisi satu negara. Jadi tidak banyak yang akan kita bahas, karena ini sama saja kita menjabarkan tentang satu negara, dan saat ini kita belum akan membahas terkait negara-negara di dunia. Di benua Australia berlaku 3 iklim yaitu tropis, subtropis dan sedang. Namun yang unik adalah 2/3 wilayah benua Australia adalah padang gurun. Benua Australia juga sering disebut benua kanguru karena kanguru adalah hewan endemik atau hewan asli dari benua Australia. Dan yang jarang diketahui ialah, Australia memiliki satu danau yang berwarna merah muda. Danau itu bernama Hillier, lokasinya berada di Australia Barat. Dari indahnya pantai di benua Australia kita bergeser di sepanjang garis khatulistiwa, dan kita berjumpa dengan satu-satunya benua yang memiliki bentang iklim utara hingga iklim selatan, yaitu benua Afrika. Benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Hal ini didasarkan pada banyaknya ketidaktahuan atau kebutaan para penjelajah dan penduduk bangsa-bangsa Eropa terhadap benua Afrika meski mereka memiliki peradaban yang maju kala itu. Afrika, khususnya pusat Afrika Timur, diterima secara luas sebagai tempat asal manusia dan klat hominidae, kera besar, yang dalam sejarah dikatakan bahwa disinilah era evolusi itu ada. Oleh sebab itu, Afrika menjadi tempat tinggal paling awal umat manusia di muka bumi karena merupakan satu-satunya benua yang ditinggali nenek moyang manusia. Meski banyak terdapat padang pasir dan terkenal panas, Afrika bergerak menjadi pusat peradaban pada era kejayaan Mesir dengan berbagai kemegahan arsitektur dan juga berbagai kekayaannya.
Kini pada era modern Afrika juga menjadi pusat penelitian arkeologi dunia, juga menjadi salah satu top destinasi wisata dunia. Afrika tak lagi semisterius dahulu, karena nyatanya, Afrika kini lebih dikenal dengan menjadi lumbung pemain-pemain sepak bola top dunia. Seperti Mahrez dari Aljazair, Salah di Mesir, Mane di Senegal, Drogba, Yaya Toure dan Essien dari Pantai Gading, Eto'o dari Kamerun, Seydou Keita Mali, legenda AC Milan George Weah, Aubameyang, dan masih banyak lagi. Afrika memiliki luas 1/5 dari total luas daratan di bumi. Hal ini menjadikan benua Afrika menempati posisi ketiga sebagai benua terluas setelah benua Asia dan benua Amerika. Wilayahnya yang luas menjadikan Afrika dapat dibagi menjadi 5 kawasan secara geografis, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Kita bergeser ke barat menuju benua Amerika. Benua Amerika adalah benua terbesar kedua setelah Asia. Dan benua Amerika juga menjadi benua terpanjang, karena membentang dari ujung utara sampai ke selatan. Amerika dibagi menjadi 3 daratan utama, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dalam beberapa artikel seringkali benua Amerika dikatakan terbagi menjadi 2 benua, yaitu benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan, namun lebih banyak pendapat yang mengatakan benua Amerika adalah satu kesatuan. Hal ini karena definisi benua adalah satu pulau yang membentuk daratan luas, dan Amerika dari utara ke selatan adalah satu kesatuan. Benua Amerika sering disebut sebagai benua merah. Ada 2 pendapat terkait alasannya. Pertama, karena penduduk asli Amerika yakni suku Indian seringkali mewarnai tubuh mereka dengan warna merah untuk berbagai acara dan keperluan. Lalu pendapat kedua karena penduduk Amerika memiliki kulit berwarna kemerah-merahan. Sering kita dengar juga benua Amerika dengan julukan Amerika Latin, atau lebih tepatnya Amerika Latin adalah seluruh wilayah yang ada di bagian selatan dari Amerika Serikat. Disebut dengan Amerika Latin karena wilayah ini sebagai penutur asli bahasa Roman yaitu bahasa Spanyol, Portugis dan Prancis. Kita bergeser ke benua terakhir yaitu benua Eropa. Eropa adalah benua terkecil kedua setelah Australia dengan luas 10.355.000 km persegi sedangkan bila dihitung dari populasinya, benua ini terletak di urutan ketiga dengan populasi terbanyak, di bawah Asia, dan Afrika, dengan 742,5 juta jiwa pada tahun 2013 atau sama dengan 1/8 penduduk dunia. Seperti benua-benua lain di dunia, Eropa juga mempunyai julukan sendiri. Benua biru adalah sebutan bagi benua Eropa. Julukan ini melekat karena mayoritas penduduk di Eropa memiliki mata berwarna biru yang cerah dan indah. Selain itu, sejak dulu di Eropa banyak kerajaan terkenal yang berdiri di wilayahnya. Siapapun orang yang berasal dari kerajaan atau memiliki garis keturunan kerajaan, maka akan disebut sebagai darah biru atau bangsawan. Alhasil, banyak sekali penduduk bangsawan atau berdarah biru yang menghuni benua Eropa. Dari 2 alasan itulah yang membuat benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Dalam sebuah kisah, Eropa mengalami sejarah panjang terkait peradabannya. Sejarah panjang ini mencakup semua lini kehidupan, yakni sosial budaya, ekonomi, hingga ilmu pengetahuan. Pergeseran tersebut menjadi tonggak dimulainya periode penemuan dan eksplorasi. Kemudian bangsa-bangsa Eropa mulai membentuk kekaisaran dengan kolonial besar dan berlomba-lomba membangun kastil dengan benteng-benteng kokoh untuk pertahanannya. Selanjutnya bergerak berebut dan meraih kekuasaan hingga penjuru dunia dengan berbagai ekspansi atau penaklukan-penaklukan daerah maupun kerajaan lainnya. Di sisi lain, periode kolonialisme ini menjadi awal mula kemajuan di Eropa yang kemudian tercipta adanya revolusi sosial, revolusi agraria diikuti dengan datangnya revolusi industri yang menjadi pencapaian tertinggi ilmu pengetahuan bangsa Eropa.
Persaingan kekuasaan dan kekuatan inilah yang mendasari lahirnya revolusi agraria guna menyokong kondisi ekonomi hingga militer kerajaan. Atas kondisi ini pulalah revolusi industri mengikuti dengan segera, dikarenakan banyaknya permintaan untuk memenuhi kebutuhan dan mesin mulai menggantikan tenaga manusia untuk menciptakan kejayaan ekonomi dan militer dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini juga menjadi simbol kedikdayaan suatu bangsa atas penguasaan ilmu pengetahuan dengan terciptanya penemuan-penemuan akan mesin dan teknologi. Dan mesin pertama yang diciptakan ialah mesin pemintal, kemudian ketel uap yang disempurnakan menjadi mesin uap dan berubah menjadi teknologi kereta api, hingga termuktahir adalah penemuan energi listrik. Revolusi industri yang pertama kali terjadi adalah di Kerajaan Inggris, kemudian diikuti Prancis, Italia, Jerman, Kanada, Amerika Serikat, hingga ke Kerajaan Jepang. Euforia akan keberhasilan penemuan-penemuan ini justru menambah hasrat untuk makin bersaing dan berebut kekuasaan. Alhasil gesekan ini memicu bencana Perang Dunia Pertama bagi Eropa dan dunia. Setiap bangsa di Eropa merasa paling baik dalam hal ilmu pengetahuan melalui penemuannya yang diaplikasikan langsung ke industri hingga ke peralatan perang. Peperangan kemudian pecah di berbagai daerah koloni yang jauh dari kerajaan induknya, seperti terjadi pada koloni Eropa di belahan benua Afrika, Amerika dan Asia. Kemudian semakin sengit dengan pertikaian secara langsung antara kerajaan di Eropa untuk berebut kuasa dan meraih kendali penuh atas daerah pendudukannya yang ada di seberang benua. Kemudian kebijakan imperialisme ini membawa peperangan ke berbagai penjuru dunia, bermula dari koloni bangsa-bangsa Eropa tersebut. Dampak dari Perang Dunia Pertama yang berlangsung selama 5 tahun ini menjadi bumerang penghancur bagi kerajaan dan bangsa Eropa itu sendiri. Kematian yang mencapai jutaan jiwa ini membawa krisis pada periode itu. Penyebab jangka panjang perang ini membuka jalan untuk berbagai perubahan politik demi tetap meraih kejayaan. Dalam perjalanannya, para pemikir-pemikir kerajaan hingga penemu-penemu bangsa berhasil menelurkan berbagai macam ide, konsep dan tatanan bernegara pasca Perang Dunia Pertama. Eropa berbenah dari krisisnya dengan tetap berupaya menguasai kejayaan dari bangsa lainnya. Disinilah pemikir dan penemu itu saling bersaing dalam adu ideologi negara dengan munculnya paham-paham baru untuk meraih simpati dan pengakuan atas upayanya menggapai kegemilangan. Berbagai paham ini bersaing merebut pengaruh atas paham lainnya. Dan peperangan fisik berubah menjadi adu pemikiran melalui konsep ideologi bernegara. Ideologi tersebut diantaranya kapitalisme, liberalisme, nasionalisme, demokrasi, feminisme, anarkisme, konservatisme, nazisme, fasisme, marxisme, sosialis dan komunis. Namun faktanya, ideologi ini berubah menjadi bom waktu bagi pemilik dan penganutnya. Banyaknya ideologi yang bersaing, menyebabkan percikan api di daratan Eropa terus menyala. Berkembangnya ideologi yang bersifat ultranasionalisme dan totaliter juga menjadi salah satu biang masalah. Pengentasan krisis ekonomi menjadi kian tak pasti, juga dikarenakan adanya perlombaan senjata, serta politik aliansi dan politik balas dendam, mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua berakhir setelah 6 tahun, dan negara Eropa kini tumbuh menjadi negara teknologi dengan berbagai industri yang menjadikan Eropa unggul di berbagai bidang. Demikianlah sekelumit penjabaran tentang benua yang ada di dunia ini. Begitu banyak informasi unik dan menarik yang semuanya tak sempat terangkum sekaligus. Di lain kesempatan kita akan mengurai lebih dalam satu persatu benua kita, juga akan kita ulas berbagai negara beserta dengan cerita, sejarah dan fakta-faktanya. Bila ada hal yang kurang dan salah silakan Anda koreksi dan sampaikan masukan Anda di kolom komentar. Bangunlah negeri ini seolah hanya kita yang sanggup melakukannya, dan bukalah diri seluas dunia karena Infornia akan terus menjumpai Anda. Mari terus berkontribusi untuk kebaikan, dan lanjutkan dukungan yang memotivasi kami untuk terus berbagi. Terima kasih dan sampai jumpa.